Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law is justice. Pidana di negara-negara Islam adalah sebuah kajian pendukung dalam prodi Jinaya, hukum pidana Islam yang dikembangkan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kami dari anggota kelompok yang membahas tentang tema pidana di Brunei Darussalam. Dari awal ada yang menyusun Bambang Ahmad Firdausyam, Sofianti Sukmadewi, dan Fahad Sultan Nasir yang akan menjelaskan tentang pidana korupsi di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang mempunyai kasus korupsi rendah dibandingkan negara-negara lain. Brunei Shell Petroleum tahun 2013 terjadi kasus penyuapan yang merugikan negara hingga 3 miliar dolar. Praktik kotor tindak pidana korupsi tidak hanya menyerang sektor bisnis, tetapi juga pemerintahan Sultan Brunei menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas di tahun 2015. Penurunan peringkat akan menjadi berita yang mengecewakan. Di 2015, Sultan dan Kamar Jaksa Agung (AGC) memperketat hukum korupsi. Mereka mengubah Undang-Undang Pencegahan Korupsi. Amandemen tersebut mengkriminalisasi penggunaan dana publik untuk tujuan pribadi. Juga melarang kepentingan bisnis pribadi yang bertentangan dengan tugas publik. Hukuman untuk praktik korupsi semakin berat. Pejabat publik dan menteri yang korup sekarang menghadapi hukuman 7 tahun penjara dan denda hingga 30.000 US dollar. Di Brunei Darussalam juga mendapatkan keuntungan tertentu apabila korupsi di negara tersebut semakin rendah. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok, atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Menurut Islam, korupsi lebih ditujukan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan. Karena itu, tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah dari korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat. Korupsi sendiri dikategorikan dalam kejahatan maliyah yang memiliki 3 unsur. Yang pertama, adanya tasarruf, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi. Yang kedua, adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan. Dan yang ketiga, adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik. Korupsi di Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt. Dalam bahasa Perancis disebut corruption. Dan dalam bahasa Belanda disebut corruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagiannya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagiannya. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun, hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain yang merupakan hambatannya adalah hambatan dalam bentuk struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperbaiki transparansi, pengawasan saksi, peningkatan pemberdayaan perangkat penduduk dalam pencegahan korupsi.
Korupsi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.